Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Terakhir setidaknya di grup-grup wartawan beredar sebuah surat bahwa ayah dari eh, MDS ya. MDS yang terduga pelaku penganiayaan terhadap salah seorang anak yang berumur 15 tahun yang saat ini masih koma di rumah sakit sudah mengundurkan diri. Kita masih tentu harus mengkonfirmasi, kami wartawan masih perlu mengonfirmasi apa benar mundur dari status sebagai ASN. Tapi tadi menarik dari Lola mengatakan bahwa justru ini jangan sampai kemudian menjadi sekadar aspirin, ada kasus kemudian dikasih aspirin dalam arti pencopotan jabatan, bahkan hari ini ia menyatakan diduga ya masih kami perlu konfirmasi mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara. Tapi menarik apa yang dikatakan Lola tadi, karena saya ingin bawa ke konteks seluruh penyelenggara negara. Jangan-jangan pakai logika terbalik ya Lola ya, jangan-jangan LHKPN yang dilaporkan oleh seluruh, kita patut menduga seluruh pejabat negara itu belum tentu kebenarannya. Siapa, karena tidak ada satu lembaga pun yang bisa melakukan assessment dan menguji akurasi dari jumlah harta yang dilaporkan. Apakah Bang Ray ini instrumennya yang masih kurang, aturannya yang masih kurang untuk bisa mencegah dan memberantas terutama pejabat-pejabat negara atau penyelenggara negara dalam arti umum, baik itu di yudikatif, eksekutif dan legislatif, untuk tidak memiliki harta yang tidak sesuai dengan apa yang ia bisa peroleh. Kalau disebut aturannya yang kurang, ya aturannya kurang. Karena memang tidak ada dalam aturan, katakanlah misalnya soal kewajiban untuk menyerahkan LHKPN pejabat negara kepada aparat penegak hukum itu untuk ditelisik. Itu sama seperti pencalekan, mereka yang mau mencalekkan ya atau terpilih nanti akan menyerahkan daftar kekayaan pribadinya ke aparat penegak hukum gitu. Baik KPU maupun KPK dan seterusnya itu diberi kewenangan untuk menelisik apakah laporan kekayaan itu benar atau tidak gitu. Ya kalau dibilang ini ada kurangnya, ya ada kurangnya. Tapi kalau pejabat negara kita mencukupkan aturan yang ada untuk menindaklanjuti satu upaya penegakan pemerintahan yang bersih, ya lebih dari cukup juga aturan ini gitu loh. Jadi kadang-kadang ini soal kemauan aja gitu loh. Jadi bukan soal aturan gitu. Nah, kita pakai logika aja lah misalnya. Kalau lembaga ASN atau pejabat negara secara umum diwajibkan untuk menyerahkan daftar laporan kekayaan pribadinya kepada para penegak hukum, lalu oleh aparat penegak hukum ditemukan sesuatu yang ganjil, ya dia mau tidak lanjutnya apa tidak kan? Itu aja persoalan. Itu. Tapi kalau mereka mau berkutat pada soal nggak ada kewajiban kita, ya memang tidak diwajibkan secara tekstualis, tapi diwajibkan secara prinsipil bahwa salah satu tugas pokok penting dari katakanlah misalnya aparat dalam ini KPK lah misalnya ya adalah melakukan pencegahan dan juga pengejaran terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Nah ini udah dilihat kok antara laporan dana kekayaan pribadi ya dengan jabatan yang diembannya nggak matching, ya kalau KPK nggak bertindak juga ya kan repot. Hanya misalnya karena berdasarkan di dalam undang-undang LHKPN itu nggak ada kewajiban kita untuk menindaklanjutinya gitu. Kan? Nah jadi kalau disebut nggak ada ya karena kita ini memang senangnya aturan tertulis dan merasa aturan tertulis itulah sebagai dasarnya, ya itu kurang gitu. Tapi kalau cara pandangnya adalah penegakan hukum kepada mereka yang memiliki potensi menjualbelikan kewenangan, jabatan, ya, kekuasaan yang pada dirinya untuk kepentingan pribadinya, ya nggak perlu pakai undang-undang yang tertulis banget ya, gitu. Pakai ini aja gitu kan KPK terima nih, dia lihat, ya kan setelah dia lihat, waduh nggak matching nih, nggak connect nih, jabatan cuma ini, harta kekayaan bisa ratusan miliar katanya. Kita panggil aja dulu deh gitu. Ini juga yang kita temukan di dalam pemilu tuh. Laporan dana kampanye misalnya, nggak matching dengan dana yang dipergunakan dalam kampanye. Tapi siapa sekarang yang mau mempersoalkannya? Ya auditnya, ya KPU-nya, ya Bawaslu-nya, semuanya diam. Karena merasa nggak punya kepentingan. Nah, kadang-kadang di kita itu ya begitu. Gitu. Jadi cara mereka untuk tidak masuk ke persoalan-persoalan prinsipil itu, ya karena katakanlah nggak ada aturan tertulisnya gitu. Dan itu sebetulnya menurut saya lebih karena cara. Nah sekarang misalnya KPK mau telisik soal dana dana yang bersangkutan, kan kita baca ini di media. Loh, kenapa bukan
dari kemarin KPK turun, ini setelah kasusnya muncul baru mau menelisik dana. Gitu. Ya. Itu yang kita lakukan tadi juga dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tiba-tiba dalam hitungan ya nggak sampai 24 jam udah umumkan pencopotan yang bersangkutan dari jabatannya ya. Menteri Keuangan mencopot dari jabatan ya, bukan mencopotnya sebagai ASN ya, itu dua yang berbeda gitu ya. Status ASN yang bersangkutan yang mundur, katanya begitu, Bang Ray. Iya. Iya, dia menyatakan ya sudah meminta untuk mundur, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari Menteri Keuangan. Tentu kita berharap baiknya pemunduran itu diterima atau diterima setelah Menteri Keuangan selesai melakukan katakanlah audit atau pemeriksaan terhadap daftar kekayaan ini gitu. Nah, oleh karena itu kita mengatakan apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani itu belum sepenuh hati, ini masih sepertiga hati gitu. Kalau hanya dasar satu orang kasus ini gitu ya, justru kita khawatir ya kecepatan Ibu Sri Mulyani melakukan reaksi terhadap kasus ini dalam kerangka untuk melokalisir, jangan sampai kemana-mana nih. Nanti tiba-tiba ICW keluarkan daftar kekayaan pribadi-pribadi di ASN, itu kan boleh-boleh aja. Kalau LKPN-nya kan, ini loh jabatannya ini daftar kekayaannya segini gitu, nah repot lagi tuh Menteri Keuangan. Jadi menurut saya lebih baik ya bergerak secara cepat, jadi jangan mendasarkan diri pada soal mana aturan tertulisnya. Prinsip aturan itu ada pada prinsip mengelola keuangan negara, yaitu apa? Amanah gitu loh. Jadi kalau kelihatan ada orang amanah, ya sudah tanggung jawab Menteri Keuangan untuk melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan gitu loh kira-kira. Baik, Lola, saya ke Anda. Tadi Bang Ray sampai di titik bahwa ya udah ini kan ada LHKPN, seharusnya menurut Bang Ray KPK lihat ini jabatannya atau eselon berapa kok punya harta segini, itu kalau berdasar LHKPN. Tapi saya mau balik lagi ke logika saya tadi, LHKPN kan nggak ada yang menelisik soal akurasi data yang dilaporkan di LHKPN. Itu sampai di situ publik kita orang awam tentu berpikir lah, terus kita mau percaya gimana nih para pejabat, kita tahu dari mana punya harta yang tidak wajar dari apa yang bisa dia peroleh sebenarnya secara tidak melawan hukum. Lantas Lola, kita berharap sama siapa? Adakah lembaga yang bisa kita harapkan selain PPATK yang Anda katakan tadi, yang bisa mencegah setidaknya, namanya moral kan kita nggak bisa ngurus ya, tapi bisa mencegah para pejabat negara untuk tidak cawe-cawe atau melakukan perbuatan melawan hukum untuk bisa mempunyai harta yang tidak wajar pun itu dilaporkan di LHKPN. Baik, sebetulnya yang kurang dari kita ya tentu saja harus kembali ke regulasi ya. Jadi tadi sempat saya sampaikan di awal soal ketiadaan pengaturan soal norma illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan secara mencurigakan atau tidak sah gitu. Jadi hal ini juga lah yang kemudian tidak bisa, artinya gini, LHKPN akhirnya memang tidak bisa diverifikasi atau tidak ada sanksi ketika ada informasi yang bohong atau tidak secara terang disampaikan dalam laporan itu gitu. Makanya tadi kenapa saya bicara soal PPATK, karena itu salah satu ruang yang bisa digunakan yaitu lewat transaksinya gitu. Jadi rekening bank, kalau misal ada transaksi mencurigakan itu memang bisa ditindaklanjuti. Asumsinya memang kalau misal ada ketidaksesuaian profil pendapatan dengan kekayaan yang dimiliki, itu juga akan tercatat dalam transaksi keuangannya. Sehingga PPATK tentu jadi salah satu organ pemerintahan yang sangat penting dan bisa jadi ujung tombaknya gitu ya untuk menganalisis kemudian memang prosesnya bisa ditindaklanjuti dengan memberikan informasi tersebut kepada aparat penegak hukum atau ya tadi sebetulnya dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang PPATK juga diberikan kewenangan begitu ya untuk mengajukan permintaan pembekuan rekening jika memang ada transaksi mencurigakan yang diduga berasal dari tindak pidana gitu. Jadi itu juga salah satu peluang yang bisa digunakan. Kemudian kalau bicara soal penegakan hukumnya, ya tentu masih ada aparat penegak hukum. Bisa KPK, bisa kejaksaan gitu ya, yang mungkin bisa menindaklanjuti. Tapi saya juga kembali menegaskan apa yang Bang Ray sampaikan tadi, kenapa baru kemudian ada peristiwa sebesar ini ditindaklanjuti gitu. Padahal kalau misalnya juga dari informasi yang beredar di publik itu kan PPATK infonya sudah memberikan informasi soal ketidakwajaran transaksi itu kepada aparat penegak hukum. Tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Jadi pertanyaannya apakah memang
harus viral dulu, harus ada kemarahan publik dulu, baru itu ditindaklanjuti. Kalau seperti itu, ya jadi dasar penegakan hukumnya itu apa gitu. Itu kan berarti ada pertimbangan di luar penegakan hukum yang kemudian menjadi masuk gitu ya ke dalam rangka penegakan hukum tersebut gitu. Jadi sangat sangat mungkin kalau misalnya bicara apakah jujur atau tidak jujur dalam pelaporan itu, ya sangat mungkin tidak jujur gitu ya. Artinya kans itu jadi semakin besar ketika tidak ada mekanisme verifikasi dan atau sanksi yang bisa dijatuhkan ketika harta kekayaan itu tidak dilaporkan secara jujur dan terang. Ya, tidak akurat. Itu satu hal, Lola. Hal lain adalah kan di kementerian dan lembaga itu kan, karena kita konteksnya penyelenggara negara ya, kementerian dan lembaga itu kan punya inspektorat jenderal yang tugasnya untuk melakukan pengawasan. Pertanyaan kami tidak buka dan kami orang awam, mungkin Anda bisa jelaskan tugas inspektorat itu sekadar kemudian mengawasi ranah di luar dari jumlah harta, apa yang tidak wajar dari ASN atau betul aparatur sipil negara yang ada di kementeriannya, atau dia punya kewenangan yang sampai di situ seharusnya tapi tidak jalan selama ini? Jadi memang kalau misalnya kita melihat ke PP 94 2021 ya soal disiplin PNS, peraturan yang berkaitan dengan sanksi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara itu diatur. Nah, saya ingin ingatkan kembali bahwa yang ada satu belum jelas apakah memang soal laporan harta kekayaan itu berhenti pada compliance. Ya, compliance artinya dia kepatuhan. Kepatuhannya seperti apa? Ya tadi menyampaikan LHKPN secara periodik misalnya, atau menyampaikan LHKPN khusus ketika yang bersangkutan dapat promosi atau berhenti dari jabatannya, entah diberhentikan atau pensiun gitu. Persoalan jadi, benar atau tidak itu atau akurat atau tidak itu tidak disoal lagi begitu ya? Itu tidak termasuk rasanya karena dalam peraturan itu, dalam PP itu juga tidak ada penjelasan yang jelas gitu. Nah, kalau misalnya kita runut alur berpikirnya, ketika dasar hukum di tingkat undang-undang saja tidak memberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi, tentu peraturan ke bawahnya itu patut diduga yang mengarah ke arah sana gitu ya. Jadi baru sebatas soal compliance tadi atau kepatuhan untuk menyampaikan laporan harta kekayaan secara periodik misalnya, atau laporan khusus kalau misalnya ada promosi atau ada penghentian jabatan atau pensiun gitu. Jadi memang ada gap di situ. Jadi kita harus dorong tentu saja, dan ini sudah sekian lama juga ICW mendorong ini, yaitu melalui revisi Undang-Undang Tipikor dengan memasukkan norma illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan secara tidak sah sebagai salah satu bentuk tindak pidana gitu. Dan masalah nanti apakah kemudian pidananya itu pidana badan gitu ya, atau hanya terhadap aset, itu bisa dibicarakan kemudian. Rumusan pasalnya seperti apa kan itu pembahasan yang lanjut gitu ya. Di sisi lain kita masih punya peluang. Saat ini RUU perampasan aset itu sudah masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas di tahun 2023. Jadi itu perlu kita dorong sehingga nantinya ketika ada meskipun tidak secara definitif disebut soal norma illicit enrichment, tapi ada pendekatan di mana negara itu bisa merampas aset-aset yang diduga berasal dari kejahatan gitu ya, manakala yang bersangkutan itu memang tidak bisa menjelaskan asal muasal dan juga keabsahan dari harta yang diperolehnya. Jadi semacam pembuktian terbalik begitu ya Lola ya? Ya, dia harus bisa membuktikan dia punya harta segini, dia harus bisa membuktikan bahwa ia memperolehnya tidak secara melawan hukum begitu ya. Kalau nggak bisa buktiin ya negara bisa ambil. Itu logika hukum yang coba dibangun lewat undang-undang itu. Pak Suprapto, tadi kita bicara soal aspek hukum secara yuridis normatif. Kalau kata Bang Ray dan Lola ya dari tataran yuridis normatif saja sudah memang terlalu tidak ketat aturannya, bahkan LHKPN tidak bisa kita jadikan tumpuan. Tapi saya mau lihat dari kacamata sosial. Ini para keluarga pejabat ini head on, seolah-olah tidak ada mata publik yang bisa mempertanyakan atau melihat mereka ini jabatan suaminya apa atau jabatan istrinya apa, tapi kok bisa punya ini dan itu. Tidak ada kekhawatiran itu, apalagi di dalam konteks media sosial sekarang. Orang pamer itu nggak ada kekhawatiran dia akan dipertanyakan dari mana asal hartanya. Kenapa demikian? Usai jeda kami bahas, dan Pak Suprapto semoga berkenan untuk menjawab. Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1.
like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.